Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Mila ya. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu berpesan, apabila kalian sedang berada di luar rumah, kalian harus selalu memakai masker dan mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Coba anak-anak, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 tentang wujud benda dan sifat benda. Jangan lupa sebelum menyimak materi hari ini, kalian harus absen terlebih dahulu ya anak-anak pada link absen yang sudah Ibu kirim di grup WA kelas. Lalu tujuannya apa anak-anak? Kita mempelajari wujud benda dan sifat benda itu. Tujuannya adalah yang pertama, untuk memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan untuk memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Anak-anak, benda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri tersebut adalah benda memiliki massa dan memiliki volume. Apakah kalian tahu apa itu massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur dengan timbangan dan juga alat yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat, tetapi massa dan berat memiliki perbedaan. Massa di mana-mana itu sama, namun berat benda dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Yang kedua, benda itu memiliki volume. Volume itu apa anak-anak? Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Berdasarkan wujudnya, benda itu dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Yang akan kita bahas pertama adalah benda padat. Pada slide yang Ibu buat ini, kalian bisa lihat ada beberapa contoh benda padat, antara lain ada kursi, batu bata, dan kayu. Benda padat memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Yang pertama, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas, seperti gambar yang telah tersedia. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipukul, dipotong, dan sebagainya. Contohnya seperti kayu. Kayu dapat diubah bentuknya
dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Yang ketiga, bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas, seperti es batu. Es batu merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair jika terkena panas. Contoh lainnya seperti kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka. Selanjutnya, yang kedua ada benda cair. Contoh benda cair antara lain seperti madu, susu, minyak, dan air putih. Benda cair memiliki sifat-sifat antara lain yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Yang kedua, memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat tinggi menuju hilir atau ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar dan tenang. Yang kelima, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya seperti gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Kemudian yang terakhir ada benda gas. Benda gas contohnya seperti asap, uap air, dan udara. Sifat-sifat benda gas antara lain yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, ada seorang anak yang meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai bentuknya. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Yang ketiga, benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu anak-anak? Contohnya itu seperti ketika kita menghirup udara. Pada saat bernafas, kita dapat merasakan gas oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa setiap benda yang ada di sekitar lingkungan kita itu memiliki wujud dan sifat yang berbeda-beda. Benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Sebelumnya jangan lupa ya anak-anak untuk mengerjakan tugas hari ini. Tugasnya ada di slide kuis yang telah Ibu buat. Tugasnya yaitu menjawab pertanyaan, kemudian ditulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing, lalu dikirimkan ke WA grup kelas atau bisa langsung japri ke WA Ibu. Selamat mengerjakan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan.
kita sambung materi pada pertemuan minggu depan ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.